Ia datang dengan pedang terhunus, dengan amarah yang membara, dan tekad membunuh Rasulullah. Namun dalam hitungan detik, pedang itu jatuh, air mata menetes, dan hati yang keras. Itu hancur oleh ayat Allah. Bagaimana seorang penentang Islam berubah menjadi benteng Islam terkuat? Inilah kisah luar biasa Umar bin Khattab. Kisah yang membuktikan bahwa hidayah adalah anugerah paling agung dari Allah. Di tengah panasnya padang pasir Makkah, berdirilah seorang pria tegap, tinggi, dan berwibawa. Matanya tajam seperti elang, suaranya menggema, hingga orang-orang bergetar mendengarnya. Dialah Umar bin Khattab, seorang bangsawan Quraisy yang terkenal dengan ketegasan dan kekuatannya. Ia bukan hanya disegani, tetapi juga ditakuti. Siapapun yang melawannya akan berakhir dengan rasa takut dan tunduk. Namun, siapa yang menyangka, pria yang dulu begitu keras menentang Islam, kelak akan menjadi salah satu pemimpin teragung dalam sejarah umat manusia. Seorang khalifah yang namanya selalu dikenang karena keadilannya, kebijaksanaannya, dan cintanya yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum mengenal cahaya Islam, Umar hidup dalam kegelapan. Ia tumbuh di tengah masyarakat Quraisy yang menjunjung tinggi kesukuan, kebanggaan, dan berhala. Hatinya keras, dan pikirannya tertutup terhadap kebenaran. Ia adalah musuh besar bagi kaum muslimin. Dalam pandangannya saat itu, Islam adalah agama yang memecah belah persatuan Quraisy. Suatu hari, dalam kemarahannya yang memuncak, Umar bertekad membunuh Muhammad SAW. Dengan pedang terhunus, ia berjalan dengan langkah cepat dan wajah penuh amarah. Di tengah jalan, seseorang menemuinya dan berkata, "Wahai Umar, kemana engkau hendak pergi dengan pedangmu itu?" Umar menjawab dengan suara berat, "Aku akan membunuh Muhammad yang telah menghina agama kita dan memecah belah Quraisy." Orang itu menatap Umar dengan tenang dan berkata, "Wahai Umar, sebelum engkau membunuh Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa saudari kandungmu sendiri, Fatimah, dan suaminya, Sa'id bin Zaid, telah memeluk Islam?" Umar terdiam sejenak. Amarahnya kini berpaling kepada saudara perempuannya sendiri. Ia bergegas menuju rumah Fatimah dengan langkah besar. Dari kejauhan ia mendengar suara lantunan ayat Al-Quran yang indah, lembut, dan menyentuh kalbu. Tapi bagi Umar yang belum mengenal cahaya, suara itu membakar kemarahannya. Ia mengetuk pintu dengan keras. Dari dalam, Fatimah dan suaminya panik. Mereka tahu Umar tidak akan segan menyakiti mereka. Umar masuk, dan dengan suara menggelegar ia bertanya, "Apa yang tadi kalian baca?" Sa'id mencoba menjawab dengan tenang, tapi Umar langsung menamparnya hingga terjatuh. Lalu ia menampar adiknya, Fatimah. Darah menetes dari wajah perempuan itu, namun di balik luka itu, ia berkata dengan suara bergetar namun tegas, "Ya, wahai Umar, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lakukanlah apa yang kau mau, tapi kami tidak akan meninggalkan kebenaran." Kata-kata itu membuat Umar terdiam. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ia menatap wajah adiknya yang berdarah, namun ada ketenangan dan keyakinan di matanya hatinya, yang selama ini keras mulai retak. Ia berkata dengan suara pelan, "Berikan kepadaku lembaran yang tadi kalian baca." Fatimah menjawab, "Engkau najis, wahai Umar, engkau tidak boleh menyentuhnya sebelum mandi." Umar menurut. Ia mandi, lalu membaca lembaran yang berisi surah Taha. Ketika matanya menelusuri ayat-ayat itu, hatinya bergetar. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Quraish Taha 14. Kalimat itu menembus hati Umar seperti cahaya yang menembus kegelapan. Ia membaca kembali dengan suara yang bergetar, dan air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Umar merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menunduk, menangis, dan berkata, "Betapa indahnya kalimat ini, betapa mulianya firman ini."
Fatimah tersenyum, lalu berkata dengan lembut, "Wahai Umar, tidakkah engkau melihat bahwa Allah telah memilihmu untuk menerima kebenaran?" Umar berdiri. Matanya kini tidak lagi penuh amarah, tapi penuh cahaya. Ia berkata dengan suara tegas, "Tunjukkan aku kepada Muhammad. Aku ingin memeluk Islam." Umar pun berjalan menuju rumah Arqam bin Abi Arqam, tempat Rasulullah dan para sahabat berkumpul diam-diam. Saat ia mengetuk pintu, para sahabat ketakutan. Mereka tahu siapa Umar. Namun Rasulullah berkata, "Bukalah pintu untuk Umar. Jika dia datang untuk kebaikan, sambutlah dia dengan baik. Jika dia datang untuk kejahatan, maka kita akan siap menghadapinya." Ketika Umar masuk, Rasulullah mendekatinya dengan wibawa yang lembut. Beliau berkata, "Wahai Umar, tidakkah engkau berhenti hingga Allah menimpakan kehinaan padamu seperti yang telah menimpa Walid bin Mughirah?" Umar menatap Rasulullah dan dengan suara bergetar ia berkata, "Aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah tersenyum penuh haru, lalu bertakbir, "Allahu Akbar." Para sahabat pun bersorak. Air mata kebahagiaan menetes dari wajah mereka. Hari itu, bumi Makkah seakan bergetar oleh suara takbir. Umar bin Khattab, musuh Islam yang paling keras, kini menjadi salah satu pembelanya yang paling gagah. Sejak saat itu, Umar menjadi benteng bagi kaum muslimin. Sebelum keislamannya, kaum muslimin salat secara sembunyi-sembunyi. Namun setelah Umar memeluk Islam, ia berkata dengan lantang, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran?" Rasul menjawab, "Benar, wahai Umar." Maka Umar berkata, "Mengapa kita harus bersembunyi? Ayo kita sholat di Ka'bah." Dan mereka pun pergi bersama. Rasulullah di depan, Umar di sisi kanan beliau, Hamzah di sisi kiri. Suara takbir menggema di antara berhala-berhala Quraisy yang bisu. Orang-orang kafir hanya bisa menatap tanpa berani menghalangi waktu berlalu. Umar semakin dalam memahami Islam. Hatinya yang dulu keras berubah menjadi lembut. Ia menangis di malam hari, berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Ia sering berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang." Ketika Rasulullah wafat, Umar sangat terpukul. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia berkata dengan lantang, "Barang siapa berkata bahwa Muhammad telah wafat, aku akan penggal lehernya." Tapi kemudian Abu Bakar datang dan membaca firman Allah. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh, telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Qs Ali Imran 144. Mendengar ayat itu, Umar terjatuh, air matanya mengalir deras. Ia sadar, Rasulullah memang telah kembali kepada Tuhannya. Setelah Rasulullah wafat, Umar menjadi tangan kanan Abu Bakar. Ia adalah penasihat yang bijak, seorang pelindung umat. Dan ketika Abu Bakar meninggal dunia, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Masa pemerintahannya menjadi masa keemasan Islam. Di bawah kepemimpinannya, Islam menyebar luas hingga ke Persia dan Romawi. Namun di balik kekuasaannya, Umar tetap hidup sederhana. Pernah suatu malam, ia berjalan sendirian di jalanan Madinah. Ia ingin memastikan rakyatnya hidup dalam keadaan baik. Di sebuah rumah kecil, ia mendengar tangisan anak-anak. Ia mendekat dan berkata kepada seorang wanita, "Mengapa anak-anakmu menangis?" Wanita itu menjawab, "Karena mereka lapar. Aku sedang merebus air agar mereka mengira aku sedang memasak makanan." Mendengar itu, Umar menangis. Ia segera berlari ke Baitul Mal, memanggul karung gandum sendiri di punggungnya. Salah satu pengawalnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang membawanya." Namun Umar menjawab, "Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat?" Ia memasak sendiri makanan itu, meniup bara api dengan tangannya hingga asap memenuhi wajahnya. Anak-anak itu pun makan kenyang dan Umar tersenyum dalam gelap malam. Ia berkata dalam hatinya,
Alhamdulillah, malam ini aku telah membuat beberapa anak tersenyum. Umar dikenal tegas, tapi hatinya selembut sutra bagi yang lemah. Ia menangis setiap malam, takut jika ada rakyatnya yang kelaparan sementara ia tertidur kenyang. Ia sering membaca firman Allah, dan berhati-hatilah terhadap hari ketika kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. QS Al-Baqarah 281. Ayat itu selalu membuat Umar bergetar. Ia takut berdiri di hadapan Allah dengan tanggung jawab yang begitu besar. Suatu hari, seorang utusan datang membawa kabar bahwa pasukan Islam menang besar di Persia. Semua orang bergembira, tapi Umar menangis. Ia berkata, "Aku khawatir kemenangan ini membuat kita lupa pada akhirat." Begitulah Umar bin Khattab, seorang yang dahulu keras kepala dan menentang Islam, berubah menjadi simbol ketegasan dalam kebenaran dan kelembutan dalam keimanan. Ia hidup untuk umat, bukan untuk dirinya sendiri. Ia wafat ketika sedang memimpin salat subuh, ditikam oleh seorang musuh Islam. Dalam keadaan lemah, ia masih memikirkan rakyatnya. Ia berpesan, "Jika aku mati, kafanilah aku dengan 2 helai kainku ini. Aku tidak ingin menambah beban Baitul Mal. Aku hanyalah seorang hamba yang akan kembali kepada Tuhannya." Ketika jasadnya dikebumikan di samping Rasulullah dan Abu Bakar, seluruh Madinah menangis. Seorang sahabat berkata, "Keadilan telah pergi bersama Umar." Demikianlah kisah Umar bin Khattab, sang penegak keadilan, sang pelindung umat, sang hamba yang hatinya lembut di hadapan Allah. Dari kegelapan menuju cahaya, dari kemarahan menuju ketenangan. Ia adalah bukti bahwa Allah dapat membolak-balikan hati manusia dalam sekejap.